Di tengah keresahan publik tentang pungli, mafia impor, dan perilaku aparatur negara yang jauh dari etika, muncul satu nama yang mengguncang sistem, Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pernyataan tegasnya, Purbaya mengatakan akan membersihkan seluruh aparatur pajak dan bea cukai yang bermain di wilayah abu-abu. Bukan lagi sekadar teguran, bukan pula sekadar mutasi. Ia berbicara tentang pemecatan, penghentian karir, dan pembongkaran jaringan lama. Langkah ini bermula dari dibukanya kanal aduan langsung bernama Lapor Pak Purbaya. Hanya dalam 2 hari, lebih dari 15.933 laporan masyarakat masuk. Laporan itu bukan tuduhan ringan, isinya mencakup pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga gaya hidup mewah pegawai bea cukai saat jam kerja menggunakan seragam negara. Publik menyaksikan mereka nongkrong di kafe, mengatur bisnis pribadi, sementara rakyat kecil harus antre dan membayar pungli untuk sekadar melanjutkan proses pengurusan dokumen. Purbaya menyebut, walaupun memecat pegawai negeri itu katanya sulit, saya akan pecat. Kalau tidak bisa, saya buat hidupnya susah. Pernyataan keras ini mengguncang internal kementerian. Untuk pertama kalinya, seorang menteri secara terang-terangan menyebut pegawai yang malas dan korup sebagai beban negara. Ia menyatakan negara kehilangan triliunan rupiah setiap tahun akibat kebocoran dari pintu PQK, dan selama ini, rakyat hanya bisa mengeluh tanpa ada saluran hukum yang nyata. Kini saluran itu dibuka lebar. Masyarakat dapat melapor langsung, menyertakan bukti, dan laporan diuji oleh tim khusus. 189 laporan kategori berat sudah ditindaklanjuti. Ini bukan lagi isu moral, tetapi ancaman langsung bagi mereka yang selama ini merasa kebal hukum. Di media sosial, dukungan mengalir deras. Banyak pengusaha kecil mengatakan, inilah momen yang mereka tunggu puluhan tahun. Hadirnya negara sebagai pelindung, bukan pemalak. Namun langkah ini memicu kekhawatiran dari kelompok lama yang merasa zona aman mereka terancam. Kebijakan Purbaya dinilai berani karena menyentuh sarang mafia ekonomi yang selama ini tidak tersentuh. Ada kekhawatiran akan adanya perlawanan balik, sabotase dari dalam, hingga upaya menjatuhkan reputasi Purbaya. Meski demikian, ia menegaskan akan melanjutkan reformasi sampai selesai. Langkah ini bukan tanpa bahaya. Sejarah mencatat, siapapun yang membuka borok institusi keuangan negara biasanya menghadapi perlawanan dalam bentuk laporan balik, pembusukan reputasi, hingga sabotase politik. Pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar akan meruntuhkan mafia bea cukai, atau justru memicu pertarungan politik besar? Yang jelas, pintu perubahan kini terbuka. Untuk pertama kalinya, rakyat punya jalur langsung membongkar penyimpangan aparatur. Purbaya mengirim pesan jelas, negara tidak boleh kalah oleh pegawai yang lupa diri. Perubahan tidak akan datang jika rakyat diam. Namun jika rakyat bersuara, ini bisa menjadi awal dari berakhirnya era preman berseragam di institusi negara.